Lulusan SMP PGRI Cisalak Subang itu sekarang ada yang berdakwah dengan cara lewat YouTube atau lewat medsos, ada juga yang berdakwah buka pengajian, ada juga yang berdakwah secara sosial, ada juga yang berdakwah jadi pendeta. Banyak ternyata posisi-posisi cara berdakwah itu. Nah, yang kita tonton berikut ini adalah alternatifnya. Mari kita ikuti. Orang tua saya pada saat itu mengatakan, kalau ada peminta-minta, ingat, riwayat-riwayat Nabi itu banyak sekali bercerita tentang peminta-minta. Bahkan mau buka puasa saja, itu roti yang mau dimakan, tiba-tiba ada yang lewat, dia kelaparan. Roti itu diberikan kepada sang peminta-minta itu. Ini adalah riwayat-riwayat di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, kalau ada peminta-minta dimanapun juga, siapa tahu itu adalah malaikat, tolong beri. Sekarang banyak sekali peminta-minta di lampu merah. Tetapi ingat bahwa pesan orang tua katanya beri. Peminta-minta itu siapa tahu itu adalah malaikat. Tetapi di sisi lain ternyata peminta-minta yang di pinggir jalan atau di lampu merah itu adalah usaha yang sebenarnya dia sehat. Dia bukan malaikat. Karena kita tahu. Nah, bagaimana solusinya yang terbaik? Mungkin inilah solusi yang terbaik seperti di dalam video ini. Ketika ada orang yang mau memberi sedekah kepada peminta-minta di pinggir jalan, dia tegur, dia ambil uangnya, dibawa ke toko, belilah air mineral, permen, dan lain sebagainya. Kemudian diberikan kepada ibu itu, di depannya disediakan, dan dia ambil satu botol air mineral. Berikanlah uangnya seharga minuman mineral itu. Setelah itu berbondong-bondong yang lain lewat, dia menyerahkan uang dan mengambil minuman itu. Di hari berikutnya, dia juga datang lagi ke situ membawa timbangan badan. Timbangan badan itu simpan di depannya, kemudian setelah itu dia timbang badan, bayarlah kepada orang tersebut. Akhirnya setiap orang yang lewat juga sama, dia timbang badan dan nerima uang. Ini adalah dakwah model baru. Kalau Deddy Mulyadi dari YouTuber ya, yang sekarang mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat, padahal dia anggota DPR RI di Jakarta, dia berdakwahnya berbeda, yaitu dengan cara membuat film di YouTube yang sekarang sedang mengangkat peristiwa Fahmi dan Ende. Ini yang cemburu sekarang netizen. Oh, netizen cemburunya sama siapa? Sama bapak, sama aku maksudnya. Cemburu apa? Takut bapak terpincut aku. Aku ini kalau sudah hari ini nggak lagi berpikir. Barangkali sebagai cara lain. Kebetulan Kang Deddy Mulyadi juga sama dari Cisalak Subang. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Bukan kepada Kang Deddy Mulyadi atau KDM, tetapi seorang pemimpin KDM begitu bijaksana, tidak ingin melukai hatinya Teh Ende. Sebenarnya Teh Ende itu bisa ditebak ya arahnya kemana. Tetapi karena kasih sayang Kang Deddy kepada masyarakat, tampaknya Ende cerita ini bisa diikuti di channel Waglo Gubuk Apung atau di Alet TV. Mari kita kembali ke topik semula, yaitu berdakwah abad modern yang dilakukan oleh para alumni SMP PGRI Cisalak Subang. Selamat menyaksikan. SMP PGRI Cisalak Subang, Jawa Barat berlokasi kira-kira 3 atau 4 km dari pesantren modern Gardu Sayang. Kini sekolahan tersebut yang sudah menelurkan para pejabat yang tiada terhingga
Karena pada saat itu belum ada sekolah negeri di Tanjung Siang, Cisalak maupun Kasomalang. Ini adalah sekolah SMP yang terbesar pada saat itu. Dan para pejabat sudah dilahirkan dari sekolah tersebut. Tapi kali ini sekolah yang dulu semua orang mengenalnya itu tidak berubah bentuknya seperti itu, namun fungsinya menjadi tempat budidaya jamur merang. Mengapa? Karena siswanya tidak ada lagi. Di Tanjung Siang sudah berdiri sekolah SMP negeri yang megah dan besar. Di Cisalak, tepatnya di Kapuk Nahun, dekat Tonggong Londok. Di situ sudah berdiri sekolah SMP dan SMA sekaligus yang luar biasa besarnya. Tetapi karena SMP PGRI Cisalak itu dahulu mau dinegerikan, agak keberatan. Akhirnya gulung tikar dan kini menjadi pusat budidaya jamur. Yang ingin diceritakan ada apa di balik suksesnya SMP PGRI Cisalak Subang yang sekarang sudah ditutup itu. Di antaranya yang kita lihat di foto-foto berikut ini adalah pengajian terbesar di Campaka, perbatasan antara Subang dengan Purwakarta, Ustadz Agus. Beliau di sana mendirikan pengajian yang membuat kita cemburu di detik-detik pensiun, hari akhir yang namanya manusia itu kalau usianya sudah condong ke barat. Istilah Sundanya itu sudah bau tanah, karena sebentar lagi dikembalikan ke bumi. Ada upaya ibadah yang berbeda, yaitu menularkan ilmu. Sebab yang dibawa ke akhirat di samping doa anak soleh, ilmu bermanfaat dan harta di jalan Allah. Nah, kembali kepada SMP PGRI tadi. Sudah menelurkan kiai-kiai seperti yang kita tonton tadi, juga pendeta yang ternama di kota Bandung. Konon katanya beliau itu adalah teman saya sebangku pada saat itu. Akhirnya saya kaget, orang yang paling pintar, yang paling cerdas di sekolah tersebut kayaknya tidak ranking 1. Pak Agus yang kiai di Cipendei itu juga selalu ranking 1. Kemudian Ibu Eis dari keluarga pemilik sekolah itu kuliahnya saja di 2 lokasi perguruan tinggi ternama ya. Dan selalu ranking 1. Dia bersahabat dengan seorang yang konon katanya sekarang jadi pendeta di kota Bandung. Yang ingin saya ceritakan, inisialnya K. Pada saat itu saya datang ke Pak Camat ingin dipertemukan dengan orang tersebut, tetapi tidak kesampaian. Akhirnya lewat media ini mudah-mudahan inisial K dari lokasi Cileat. Nah, ini Cileat ya. Pada saat itu lagi booming-boomingnya bahwa di sana mau didirikan pusat peribadatan yang berbeda dengan akidah masyarakat setempat. Nah, akhirnya saya bertanya kepada inisial K tadi, apakah benar di sana ada seperti itu? Apa yang dikatakan? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibangga-banggakan oleh umat Islam itu adalah perampok. Kebetulan pengajian atau pelajaran agama di SMP PGRI Cisalak pada saat itu sedang membahas tentang pembagian rampasan perang. Inisial K tadi bisik-bisik sama saya. Tuh, lihat. Benar kan? Kalau Islam itu sebenarnya bukan seorang nabi yang mendirikannya, tetapi perampok terkenal di Arab Saudi. Tuh, ada pembagian harta rampasan perang. Kata saya pada saat SMP terbengong-bengong. Oh, rampok ya. Jadi Nabi Muhammad
oleh inisial K, teman sebangku saya ini yang selalu ranking pertama itu. Pada saat itu sedang isu bahwa di daerah di sana itu warganya sedang digiring untuk beralih keyakinan. Saya tidak percaya masyarakat di Cisalak yang ada pagelaran kan di situ, tidak percayalah kalau di situ itu ada upaya untuk itu. Tapi masyarakat rame karena mau didirikan tempat peribadatan. Sampai detik ini tidak terjadi pendirian peribadatan itu karena masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk membatalkan program itu, dan akhirnya tidak terjadi. Namun teman sebangku saya ini yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah rampok, karena saya dengar sendiri langsung dari inisial K tersebut yang sekarang konon katanya sudah jadi pendeta ternama di Bandung itu. Nah, yang ingin diluruskan di sini bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk sebagai perampok, kepala rampok, tetapi bagaimana seorang siswa yang paling cerdas di SMP PGRI Cisalak Subang itu tidak pernah tidak ranking 1. Bahkan di lingkungannya itu juga yang sekarang itu diantaranya yang jadi kiai, yang jadi apapun, tampaknya tidak secerdas dia. Tetapi mengapa bisa diracuni dan sekarang dia boleh dikatakan reuni pun tidak pernah berjumpa. Padahal kan biasa-biasa saja, itu masalah akidah, masalah keyakinan, tidak usah jadi permasalahan. Yang paling penting ada dialog, ada apa di balik cerita itu. Karena saya sendiri hampir-hampir pada saat itu terpengaruh. Oh iya juga ya, Ustadz yang di depan guru saya dari Cisalak Timur, di rumahnya itu kira-kira 100 meter dari Sungai Cikaruncang itu. Nah, beliau membahas bahwa rampasan perang itu dibagi-bagikan secara adil untuk para janda-janda yang ditinggal perang, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Dia di belakang itu ngoceh terus tuh, lihat. Yang namanya perang itu adalah untuk mendapatkan harta kekayaan. Jadi lebih banyak bercerita lawan daripada guru agama yang ada di depan. Begitu ulangan, dia pelajaran agama nilainya paling besar, paling bagus. Loh kok bisa ya gitu. Jadi ulangan agama Islam itu paling bagus. Tapi ketika guru agama Islam mengajar di SMP PGRI Cisalak Subang pada saat itu menjelaskan tentang pembagian harta kekayaan rampasan perang itu, dia ngoceh terus, bisik-bisik. Setiap ucapan dari Ustadz itu dia jelaskan ke saya, oh begini permasalahannya. Nah, tampaknya lebih sensitif atau lebih dicerna oleh otak manusia itu ketika ada guru menjelaskan di depan, ternyata dia dapat informasi dari luar yang menceritakan hal yang sama, itu di dalam otak itu berperang sehingga apa yang dikatakan guru itu masuk semuanya karena ada peristiwa, termasuk saya juga jadi masuk ke dalam benak saya karena teman saya yang sekarang konon jadi pendeta itu, setiap guru membahas tentang pembagian harta kekayaan dari peninggalan-peninggalan peperangan tadi, itu dia selalu membisikkan, dan bisikan-bisikan kalimat itu saya dengar, oh itu yang diperoleh. Ternyata bahwa Islam disebarkan dengan cara kekerasan, Islam itu disebarkan dengan cara pedang. Itulah yang disebarkan kepada generasi anak-anak kecil pada saat itu. Dan saya juga terpukul pada saat itu karena ternyata ilmu dari inisial K itu luar biasa tingginya yang tidak pernah kita terima dari pesantren, di pengajian. Walaupun waktu Isra Mi'raj itu mendatangkan kiai dari
pesantren Gardu Sayang itu, kiai ternama pada saat itu ya di sana, dan datang ke sana dia juga ada di samping saya ketika menceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu dilogikakan seumpama semut nempel di baju, kemudian naik mobil lah yang punya baju itu, kemudian balik lagi ke lokasi dan bercerita kepada teman-temannya, saya sudah pergi dari Jakarta tadi pagi dan sekarang saya sudah ada di sini lagi. Orang tidak percaya. Nah, atau semut-semut tadi itu tidak percaya, kamu Jakarta kan jauh, mustahil gitu. Padahal dia kan naik kendaraan mobil pada saat itu. Nah, itu yang tidak bisa dibantah oleh inisial Kak tadi. Coba kalau yang ini bagaimana, bisa dibantah enggak tentang Isra Mi'raj? Dia tidak bisa menjawab pada saat itu kan? Nah, tampaknya di situ mulai berperang. Dan dia kalau rampasan perang dijelaskan, dia berani bantah besar-besaran, saya pun tidak bisa berkutik. Tetapi ketika kiai dari pesantren Gardu Sayang bercerita tentang Isra Mi'raj, yang semula dia itu membantah tentang Isra Mi'raj itu mustahil begitu kan. Tetapi ketika kiai dari Gardu Sayang menceritakan riwayat Isra Mi'raj itu diumpamakan seperti semut nempel di baju, kemudian pergi ke Jakarta, dan dari Jakarta itu pulang ke lokasi tersebut, dan dia bercerita kepada teman-temannya, mustahil, Jakarta itu jauh. Nah, jadi begitu mudah bagi Allah untuk memperjalankan dari dari Makkah ke Madinah dan ke Sidratul Muntaha dalam waktu singkat itu. Itu kira-kira pada saat itu. Dan inisial K tidak bisa berkomen pada saat itu. Biasanya kalau guru agama menjelaskan di depan atau penceramah apapun, di samping saya itu selalu mencelaknya dan logikanya masuk. Kalau dari kiai-kiai atau dari guru agama kan bicara secara global. Sementara teman saya sebangku itu benar-benar dia itu bicara khusus, membicarakan masalah penyebaran agama Islam dengan cara pedang. Dia jelaskan riwayat-riwayatnya tentang peperangan-peperangan seperti yang ada di dalam buku agama Islam di SMP PGRI Cisalak itu kan dibuka nih, perang ini, perang ini, perang ini, dan dia jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dulu tuh lihat perang, perang, perang dan perang, dan guru agama hanya menjelaskan tentang peperangan itu, tentang Uhud, tentang Bukit Uhud, tentang apa, menceritakan hal-hal seperti itu. Sementara inisial K ini berbicara secara global, tadi tuh kan perang-perang mulu kan gitu kan. Tidak dijelaskan mengapa harus perang. Dalam Islam itu kan tidak menyerang, tetapi di dalam Islam itu tidak menyerang tapi bertahan. Dan ketika diserang ya itulah saatnya untuk melawan, untuk mempertahankan diri. Kan seharusnya itu yang dijelaskan, bukan menghafal perang peristiwa di beberapa lokasi begitu kan, bukan menjelaskan seperti itu. Bahkan sampai bercerita tentang Nabi Muhammad kena racun oleh istrinya, padahal itu kan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu mendapatkan petunjuk ketika masuk di mulut langsung dapat firman bahwa itu beracun sehingga tidak sampai ditelan. Itu salah satu contoh bahwa Rasulullah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inisial K ini menjelaskan pada saat itu, masa seorang nabi bisa diracun sama wanita. Itu salah satu contoh. Itu bukan nabi katanya. Dan masih banyak cerita-cerita pada saat itu yang ada di memori saya karena kebetulan teman sebangku. Oke.
Bagi saya, terlepas dari beliau itu agamanya apa, tapi ilmu yang diberikan oleh guru agama itu lebih membekas ke dalam benak kita jika ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Ketika guru di depan itu menjelaskan, kemudian dibantah oleh teman saya inisial K tersebut yang rumahnya itu di daerah Cikeyep pada saat itu. Dan Cikeyep itu dekat Curug Cileat itu di situ. Nah, kemudian dia berargumen dan masuk di akal sehingga berkesan sampai sekarang. Oh, ternyata dia bukan sembarang hebat. Jadi logikanya itu perang dari dua informasi dari sekolah SMP PGRI yang boleh dikatakan guru agamanya membicara secara global untuk 40 siswa di kelas, sementara dia mendapatkan ilmu dari dunia yang berbeda itu hanya untuk dirinya sendiri yang rutin setiap hari belajar, bahkan ada isu bahwa dia juga dibiayai oleh organisasi tersebut. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pembelajaran kontroversi dari dua ajaran yang berbeda kepada anak kecil usia SMP pada saat itu begitu melekat di dalam jiwa kita. SMP PGRI Cisalak yang konon katanya di situ adalah sumber pembelajaran Islam yang boleh dikatakan gardu sayang itu bisa menyebarkan agama ke Pamanukan, kemudian daerah pantai Subang, Binung, semua dari wilayah Subang, Bandung itu banyak yang pesantren di situ. Tetapi lokasi masyarakat yang ada di sekitar Cileat, Curug Cileat, Mayang, Cikeyep itu disusupi oleh ajaran lain yang tidak diketahui oleh masyarakat atau pemuka agama di sekitarnya yang saya ceritakan tadi. Nah, ternyata berkesan pembelajaran itu karena apa? Ada dialog yang sembunyi-sembunyi sementara guru agama di depan kelas, guru ngaji di lingkungan rumah itu semuanya kan berbondong-bondong pergi ke pengajian. Dan pernah terjadi perdebatan, ada Kiai Ijaji di daerah pinggiran sungai Cikaruncang itu ada namanya Kiai Ijaji. Dia menceritakan tentang tasbih. Nah, inisial K yang tinggal di Cikeyep itu orang yang paling cerdas di SMP pada saat itu, dia bilang, saya bingung tuh lihat dengar Pak Ustadz Kiai Ijaji itu kok masa doa itu dihitung-hitung pakai tasbih. Kalau berdoa itu ya nggak usah dihitung-hitung pakai tasbih. Beribadah kok dihitung-hitung gitu. Jangan pakai hitung-hitungan beribadah. Begitu yang dia peroleh dari ajaran non-muslim yang melekat pada dirinya. Setiap ada ceramah dimanapun selalu dia bercerita kepada saya pada saat itu tentang musyrik itu susah dibedakan karena seumpama batu dihinggapi oleh seekor semut yang warna hitamnya sama dengan batu. Susah kan dibedakannya? Itulah musyrik. Jadi musyrik itu susah untuk bisa diraba secara rasional, sekilas itu tidak bisa. Harus diamati, oh ini adalah musyrik. Musyrik itu maksudnya itu menduakan Tuhan. Di situ inisial K yang sekarang jadi pendeta juga tidak bisa menjawab bahwa menduakan Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya tempat meminta, tidak boleh melalui perantaraan keris, melalui perantaraan apa dalam meminta. Kalau berdoa itu langsung kepada Allah, gitu kan. Kalau tidak meminta langsung kepada Allah, tetapi melalui media-media lain, apakah media patung, apakah media apapun juga, tidak langsung meminta kepada Allah, itu namanya musyrik. Di situ inisial K tidak bisa menjawab. Jadi ternyata dinamika
perbedaan antara kiai di depan dengan orang-orang yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah kepada inisial K yang tinggalnya di Cikeyup itu, yang konon katanya mau mendirikan tempat peribadatan di air terjun Cileat. Konon katanya banyak masyarakat di situ itu dulu yang terpengaruh, termasuk saya sendiri waktu itu terpengaruh karena inisial K itu waktu itu kan masih kecil dan paling pandai di SMP PGRI itu. Saya salah satu di antaranya yang hampir jadi korban karena pembelajarannya disampaikan secara bisik-bisik, walaupun saya pantulan kalau dia itu mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu pengetahuan tinggi di bidang agama yang berbeda dengan Islam, sementara saya itu hanya pantulannya saja dari orang inisial K tadi. Nah, para pemuka agama yang ada di manapun juga harusnya berdakwah itu sensitif ya, tidak di depan mimbar berceramah, tapi masuk ke kolong jembatan, masuk ke masyarakat dari hati ke hati, bukan di atas mimbar, tapi datang ke orang-orang yang perekonomiannya sulit, orang-orang yang butuh biaya sekolah. Ternyata di Gardus Ayang yang sumber atau pusat keagamaan Islam itu juga lingkungan masyarakatnya disusupi seperti yang saya ceritakan di Kampung Cileat, tepatnya di Cikeyup tadi, dan sekarang menjadi pemuka agama. Ini positif ya, bukan negatif. Bahwa berkompetisi berdakwah itu seperti di zaman Rasulullah, dari hati ke hati. Agama apapun ya, selagi menyebarkannya dengan cara damai seperti itu kan kompetisinya bagus ya, dari hati ke hati. Sementara guru yang mengajar itu di depan secara klasikal, yang paling jitu itu adalah dengan cara bimbingan perorangan seperti yang diceritakan oleh inisial K tadi. Oke. Marilah kita lanjutkan dengan cerita yang berbeda.